Alhamdulillah baik-baik aja. Hmm. Nih, bener gimana kesibukannya sekarang di sekolah? Ya kalau dikatakan sibuk sih ya namanya juga bekerja ya pasti kita punya kesibukan ya Bu. Tapi ya kesibukan itu ya kita terima aja, kita jalani. Semua pekerjaan insya Allah kalau dikerjakan pasti akan membuahkan hasil yang baik dan tepat waktu. Yang penting kita bekerja dan selesai pada waktunya, itu prinsip saya Bu. Iya betul ya. Dan kalaupun harus dikerjakan selalu ya. Iya, intinya kita tetap semangat. Semangat ya. Gimana keadaan di sekolah Bu Neng, anak-anaknya? Anak-anak saya karena sekarang kan udah mau akhir tahun ajaran ya Bu. Nah anak-anak biasanya setiap tahun itu yang saya rasakan, setiap akhir tahun ajaran itu anak-anak aktif banget. Mulai dari datang juga udah beda. Jadi auranya udah beda kalau kita udah masuk semester 2. Apalagi bulan-bulan ini kita udah mau masuk akhir tahun ajaran. Seperti itu Bu. Udah mulai aktif ya, nggak mau Iya. diam. Sudah dapat banyak siswanya untuk tahun ajaran baru? Belum, saya belum buka link pendaftaran siswa baru sampai saat ini. Oh belum? Kalau yang lain sudah mulai buka link pendaftaran siswa Bulan baru? depan. Saya rencana bulan depan, 3 bulan sebelum masuk. Bulan depan insya Allah. Oh iya, gini Bu Neng, kan kemarin Bu Neng nelfon saya nih, kira-kira ada apa? Mungkin ada yang bisa saya bantu gitu. Iya Bu, saya teh mau cerita ya, barangkali Ibu punya solusi yang belum saya dapatkan gitu. Saya memiliki anak, dia itu menurut saya dia belum mempunyai rasa percaya diri. Kenapa saya menyebut belum punya rasa percaya diri? Nah, soalnya dari pas mulai datang dia diantar sama mamahnya, cariin tempat duduk sama mamahnya, dicariin teman main sama mamahnya. Tapi ketika main sama orang lain, nah kalau sudah main sama orang lain udah ditunjuk sama mamahnya, dia mau. Terus kalau waktu pembelajaran, nah kita kan suka suruh anak itu, misalkan disuruh ke depan, terus ikut kegiatan yang klasikal gitu. Yang klasik, apalagi yang klasikal, yang kelompok juga dia masih dia belum, jadi nggak mau. Intinya segala nggak mau, jadi intinya dia selalu pengen ada pendamping, jadi tidak mau sendiri. Nah, barangkali menurut Ibu gimana ya kalau anak seperti itu? Itu anaknya laki-laki apa perempuan? Perempuan. Oh, perempuan. Dia udah kelompok B besar, sekarang mau ke SD. Itu anaknya apa suka keluar rumah atau hanya di dalam rumah terus kalau main gitu? Nah justru itu Bu, kalau di rumah dia itu mainnya liar sekali. Maksud liar itu jadi dia bebas bermain, mau sama teman sebayanya, mau yang usianya di bawah dia, bahkan sama usianya yang di atas dia juga dia enjoy. Tapi ketika ke sekolah, kok kenapa dia jadi malu-malu, jadi tidak mau ini, tidak mau itu, jadi kayak yang harus disetir gitu deh Bu. Apa ketakutan gitu sama mamanya, atau enggak mamanya karena sering melarang anaknya gitu? Kayaknya seperti itu. Soalnya kalau kita tanya, kenapa deh misalkan, nah kata mama harus ini, harus itu, kata mama harus
itu. Apakah mungkin seperti itu gitu ya? Jadi anaknya terkekang karena takut sama orang tuanya. Jadi kalau disuruh sama kita juga dia kayak yang takut. Jadi nggak ada rasa percaya diri banget itu anak itu. Iya, berarti itu memang di rumah juga disetir sama orang tuanya ya, sama mamahnya. Apa-apa harus bilang dulu sama mama, gitu. Iya, Terus kalau mengerjakan tugas gitu gimana? Kalau dalam hal mengerjakan tugas. Nah, kalau di sekolah ya, misalkan dia datang sama mamahnya. Nah, tetapi kalau sudah saya bujuk mah, dia normal kembali, dia main. Main sama temennya, tapi dia selalu bilang, jadi yang jadi pengganti mamahnya itu, saya itu jadi pengganti mamahnya. Jadi setiap mau mengerjakan apapun, dia selalu bilang ke kita, selalu melihat ke kita. Berarti itu menurut saya kayaknya pekerjaan di rumahnya juga seperti itu. Jadi gimana kata mamahnya? Kalau kerjaannya mah iya. Iya ya, berarti itu solusi. Terus apa kalau di kelas mamanya itu nunggunya di sebelahnya gitu? Pertamanya iya. Di semester pertama itu full. Dia duduk berdampingan bersama mamahnya. Nah, sementara kalau anak berada sama mamahnya berarti dia teh kan ke kita teh agak nggak nurut, jadi nurut ke mamahnya, ya Bu ya. Nah, tapi sedikit demi sedikit dikasih pengertian, terus dicontohkan yang lain gitu. Coba lihat yang lain, ini bagaimana, mamahnya di mana. Terus ada anak yang spontan, kok dia mah masih sama mamahnya, sementara mama aku mah kerja, mama aku mah jauh di sana, pulangnya juga sore. Nah, lama kelamaan ya mungkin kan karena beriringnya berjalannya usia, mungkin si anak itu mengerti. Nah, habis semester 1 masuk bulan Januari kemarin, mamanya alhamdulillah udah di luar. Berarti itu udah ada peningkatan ya Bu ya. Nah, mamanya udah menunggu di luar. Nah, lalu kalau berangkat sama pulang dia masih diantar jemput. Tapi sekarang udah semakin maju lagi, dia nggak ditungguin mamahnya, paling mamahnya nanti datangnya pas pulang sekolah, pas pulang. Jadi sedikit demi sedikit yang saya rasakan, asal dia dibujuk oleh kita, insya Allah pasti dapat, pasti nurut. Soalnya kan dia sekarang sudah semakin dewasa lah pemikirannya, namanya juga mau ke SD gitu ya Bu ya. Kalau dia datang, jadi kita harus langsung menyambut dia, harus sigap. Nah, kita sigap dengan metode yang sudah kita siapkan. Jadi kita sudah hafal, oh anak ini seperti ini, berarti kita cara menanganinya harus seperti ini. Nah, alhamdulillah sedikit demi sedikit, nah dia udah mulai tumbuh rasa percaya dirinya. Jadi intinya metode atau cara membujuknya dia aja yang saya rasakan mah mungkin seperti itu Bu. Ya, ya. Berarti itu juga Boteng kerja sama dengan mamahnya juga kan ya? Iya itu yang utama Bu. Yang utama ketika kita menghadapi anaknya seperti ini, kita kan langsung menghubungi orang tuanya, lalu kita tanya latar belakang anaknya seperti apa. Nah, pokoknya kita tidak lepas komunikasi dengan orang tuanya, karena kalau kita tangani sendiri ya tidak akan berhasil Bu. Soalnya kita kan bareng sama anak cuma 2,5 jam paling lama. Iya betul. Tapi kalau bermain sama teman-teman sekelasnya sekarang sudah biasa gitu? Sedikit-sedikit. Jadi ya masih melirik ke kita. Iya. Jadi kayaknya kalau di rumah, jadi dia selalu lapor dulu sama ibunya, karena di sekolah nggak ada ibunya, ya mungkin ke kita gitu. Seperti takut bersalah gitu ya, kalau dalam hal mengerjakan apa-apa tuh, jadi si anak kurang pede, takut salah gitu. Iya, nah seperti
gitu. Ya, gitu. Kayaknya di rumahnya tuh sama mamanya harus sempurna apa-apa gitu. Iya. Ya. Mm-mm. Jadi di sini tugas saya juga membina mamahnya juga. Soalnya kan PR-nya ya. PR-nya 2. Iya, jadi 2. Mamanya bilang, katanya kalau berangkat ke sekolah itu harus belajar. Jadi kalau anak tidak megang pensil sama buku itu Belum belajar. dia bingung, belum belajar. Itu saya belum belajar karena disuruh mama harus ini. Nah, ternyata dia yang bilang. Jadi saya tarik kesimpulan mungkin ini adalah ya kesalahan sekolah itu juga gitu. Iya, betul ya. Jadi PR kita juga itu teh antara ngebina mamahnya ya sama anaknya juga. Jadi kolaborasi antara kita sama orang tua itu emang penting banget di situ Bu untuk menangani anak yang ya seperti itu diantaranya gitu. Iya, betul ya. Nih, kalau rencana ke depan Bu Neng mau apain tuh? Ya, yang harus dilakukan. Rencana kedepannya yang dilakukan saya menyiapkan metode untuk membujuk anak tersebut sebisa mungkin dan akhirnya dia mau setidaknya menurut ke kita selama pembelajaran di sekolah. Seperti itu mungkin Bu. Bisa juga kali ya. Mungkin anaknya jarang dibawa ke tempat ramai gitu. Atau diajak kemana gitu kayak lomba-lomba mewarnai gitu biar tumbuh rasa percaya dirinya gitu. Tapi anaknya mah biasa Bu, biasa kalau dibawa ke tempat main mah iya. Jadi kayaknya mah dia mah punya tekanan tersendiri kalau di sekolah itu harus ini gitu. Jadi ini perkembangannya ya sudah diporsir gitu sama mamahnya. Nih terus nih jadi dari kesimpulan yang itu dan kesimpulan anak yang Neng alami itu yang kurang pede itu ya dari bawaan dari mamahnya juga ya. Iya kayaknya. Nih mudah-mudahan nanti anaknya bisa berubah ya, bisa tambah sukses, tambah percaya dirinya muncul gitu. Terus hilanglah ketekanan itu, tertekan sama orang tuanya, perkembangannya jadi sesuai dengan anak-anaknya ya. Nah, itu saja mungkin Bu Teng untuk pertemuan hari ini. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan Bu Neng tambah sukses ya. Sama-sama Bu. Ya, anak tersebut menjadi anak yang lebih pintar lah, lebih percaya diri gitu. Ya. Ya, mungkin itu saja ya Bu Neng ya yang dapat. Ya. Terima kasih banyak Bu ya. Iya, sama-sama. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.